In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere, Patris allegro, veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Patris allegro, in the jungle of Protestantism, when there is berlaku hukum rimba, survival of the fittest. Baku naik sampai siapa yang menang, dia yang mendapatkan otoritas untuk membidatkan sesamanya. Keren kan? Oke, kali ini memang katekese ya. Saya lebih bermaksud untuk menguji, memeriksa gagasan yang disebut Protestantisme. Kalau Anda rajin mengikuti video-video saya, Anda akan tahu bahwa saya berusaha untuk membuat distingsi antara saudara kita jemaat Protestan dengan gagasan Protestantisme itu sendiri. For your information, gagasan Protestantisme adalah gagasan bidat di dalam gereja Katolik dan sudah dianatema melalui Konsili Trente pada abad ke-16. So, untuk itu, mari kita mulai. Kali ini kita akan berbicara tentang apa, saudara-saudari? Protestantisme kontemporer dan krisis otoritas. Protestantisme kontemporer dan krisis otoritas. Ini sebuah analisis epistemologis dan eklesiologis dalam perspektif Thomistik. Keren kali ya judulnya. Begini, kita akan mencoba memeriksa bagaimana cara gagasan ini mencapai pengetahuan, mencapai kebenarannya, dan gagasannya dari segi gereja, pemahaman tentang gereja. Menurut dari POV Thomas Aquinas, seorang filsuf dari abad ke-13 ya. Nah, video ini katekese kita pada malam hari ini menganalisis dinamika Protestantisme kontemporer. Protestantisme kontemporer maksudnya gagasan Protestantisme sebagaimana yang dialami oleh masyarakat modern sekarang ini melalui pendekatan filsafat realisme Thomistik. Ya, you can Google what is Thomistic realism. Nah, dengan menelaah prinsip reformasi, khususnya sola scriptura, katekese ini berargumentasi. Kita punya argumen loh, kita bukan cuma hoax di sini, bahwa fragmentasi doktrinal, perpecahan doktrin, subjektivisme interpretatif, tafsir masing-masing denom, dan lemahnya struktur otoritas dalam banyak komunitas Protestan modern, yang penting Yesus, karena Yesus adalah otoritas tertinggi. Ini merupakan konsekuensi internal dari fondasi epistemologisnya, landas pikir bagaimana cara mencapai kebenaran. Itu namanya landasan epistemologis, titik pijak di mana Anda berusaha untuk menggapai kebenaran. Ya, landasan epistemologis dari kata bahasa Yunani episteme, artinya mengetahui. Nah, dengan mengacu pada pemikiran Thomas Aquinas, silahkan Google siapa Thomas Aquinas. Katekese ini yang bersifat semi akademik menunjukkan bahwa iman Kristen, ingat iman Kristen, bukan Katolik, Protestan, Ortodoks, iman Kristen menuntut struktur kebenaran yang objektif, institusional, dan partisipatif. Ya, paham kata-kata ini? Ya, paham kan? Karena target audiens saya ya you yang sedikit paham bahasa akademik. Objektif, institusional, dan partisipatif. Tanpa fondasi tersebut, iman cenderung tereduksi menjadi pengalaman privat yang kehilangan dimensi eklesial dan metafisisnya. Jadi iman itu urusan pribadi, tidak punya dimensi gerejawi, komunal, dan fondasi metafisis. Yang penting Yesus, kembali ke situ. Jadi hati-hati. Nah, hashtag untuk katekese kita pada malam hari ini adalah Thomisme, Protestantisme, sola scriptura, otoritas, eklesiologi, dan realisme metafisik. Sekali lagi hashtagnya, tagar Thomisme, Protestantisme,
sola scriptura, otoritas, eklesiologi, realisme metafisik. Ya, kalau dalam publikasi tulisan biasanya disebut keywords, kata kunci. Oke. Vamonos, my friends. Sejak reformasi abad ke-16 yang dipelopori oleh siapa? Martin Luther dan John Calvin, Protestantisme membangun identitas teologisnya di atas prinsip 5 sola. 5 sola. Kalau Indonesia punya 5 sila, Protestan punya 5 sola. Sila, sola, sola, sila. Sola, sila. Sola, sila itu maksudnya 5, 6, 7, 6 ya. Sola, sila. Prinsip-prinsip ini membentuk sistem yang relatif koheren. Ingat, relatif koheren dalam konteks historisnya. Tetapi, namun akan tetapi, perkembangan kekristenan modern menunjukkan bahwa banyak komunitas Protestan mengalami disintegrasi identitas doktrinal. Komen kalau Anda ragu. Pertanyaan filosofis yang muncul adalah, apakah krisis ini bersifat historis sosiologis semata? Berasal dari sejarah dan masyarakatnya, atau berakar pada struktur ontologis dan epistemologis Protestantisme itu sendiri. Jadi begini, maksudnya banyak komunitas Protestan itu berbeda-beda ajarannya. Terus kita mulai bertanya-tanya, apakah ini karena sejarah dan masyarakat yang terbagi-bagi? Misalnya orang di Kupang ya harus ikut yang konteks Kupang, yang di Amerika Selatan harus ikut Amerika Selatan, atau hanya karena sekedar itu, atau memang ada struktur paling dasar, struktur keberadaan Protestantisme itu sendiri dan cara gagasan ini mencapai kebenaran, itu struktur epistemologis. Apakah dia sekedar sejarah dan masyarakat, konteks masyarakat, ataukah memang ontologis dan epistemologis, ya kan? Nah, kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui sintesis teologi dan filsafat Thomistik. Santo Thomas Aquinas itu filsuf dan teolog yang keren. Oke. Mari kita lihat Protestantisme klasik. Protestantisme klasik yang saya maksud adalah Protestantisme sebagaimana digagas oleh John Calvin, Martin Luther, dan Zwingli. Ini sebagai sistem epistemologis. Dalam bentuk klasiknya, Protestantisme itu membangun epistemologi iman pada 3 premis utama. Ada 3. Yang pertama itu kitab suci sebagai otoritas tertinggi dan individu sebagai subjek penafsir utama. Free examination, kata Martin Luther. Roh Kudus sebagai jaminan kebenaran interpretasi. Semacam saya ambil Alkitab, saya yang baca, lalu yang menjamin pembacaan saya benar adalah Roh Kudus. Ini postulasi ala Descartes kalau tidak salah. Ya. Nah, secara historis, model ini dimaksudkan untuk membebaskan iman dari penyalahgunaan otoritas. Ingatkan hoax surat penjualan surat pengampunan dosa. Padahal yang dimaksudkan surat indulgensi kan. Ya, secara historis di dalam sejarah model 3 ini, kitab suci, individu, Roh Kudus, dimaksudkan untuk membebaskan iman dari penyalahgunaan otoritas. Tetapi secara filosofis justru menempatkan subjek interpretatif sebagai pusat epistemik. Jadi pribadi yang menafsir itu menjadi sumber untuk kebenaran. Roh Kudus itu postulasi doang, saudara. Karena Roh Kudus tidak turun dan mengajar hati saya. Sayalah yang memeriksa bacaan ayat ini lalu menyimpulkan sendiri, bukan? Ya. Nah, dalam perspektif Thomistik, posisi ini problematis, maksudnya menimbulkan masalah. Ya, ada masalah besar, ada lubang, bocor. Bagi Aquinas, kebenaran tidak lahir dari kesadaran subjek, melainkan dari ada itu sendiri. Sesuatu yang ada, itu dia benar.
Kebenaran itu lahir dari ada itu sendiri yang diungkapkan melalui yang akal dan wahyu. Jadi akal mengenal kebenaran yang objektif, wahyu juga menerangi kebenaran yang objektif. Ya, veritas est adequatio intellectus et rei. Kebenaran adalah kesesuaian antara akal dan realitas. Definisi klasik dari Thomas Aquinas, Augustinus, Aristotelian maybe. Interpretasi iman harus berakar pada realitas objektif, bukan pada kesadaran individual semata. Ya kan? Nah, itu poinnya. Poin tentang sistem epistemologi Protestan. Berikutnya sola scriptura dan krisis epistemologi realis. Ada masalah dengan cara mendapatkan pengetahuan dari ada itu sendiri. Oke. Yang pertama, ada perspektif Thomistik tentang pengetahuan. Maksudnya bagaimana filsafat Thomas Aquinas ini melihat apa itu pengetahuan, bagaimana cara mencapai kebenaran. Dalam Thomisme, pengetahuan itu bersifat realis, maksudnya berakar pada kenyataan, realitas. Dan pengetahuan itu bersifat partisipatif, artinya pengetahuan diterima, bukan diciptakan. Seseorang menerima pengetahuan, bukan menciptakan pengetahuan. Dan pengetahuan itu bersifat komunal, artinya ditafsir, diterjemahkan di dalam tradisi, diterima di dalam kelompok. Ya, kita bersama bisa tahu tentang batu ini, karena pengetahuan itu komunal. Kita bersama bisa menerima pengetahuan tentang batu. Kita tidak menciptakan pengetahuan tentang batu. Dan pengetahuan kita itu berdasarkan pada batu itu, bukan pada diri saya. Nah, Aquinas menegaskan bahwa manusia tidak mengetahui secara soliter. Soliter artinya sendiri, solo, silui. Dari kata solo, solus artinya sendiri. Manusia tidak tahu secara sendirian. Pengetahuan berkembang melalui tradisi, yakni proses pewarisan intelektual dan spiritual. Banyak Protestan yang memaki-maki tradisi itu karena tidak paham bahwa traditio artinya proses pewarisan intelektual dan spiritual. Kalau definisi seperti ini, maka Protestan juga adalah sebuah tradisi. Mereka lahir dari tradisi dan akan terus mewarisi tradisi, bukan? Jadi, wahyu ilahi selalu hadir dalam struktur historis institusional. Ya, wahyu ilahi. Karena Tuhan sendiri yang membuka diri untuk dikenal. Tuhan itu objektif loh. Pengetahuan kita tentang Tuhan itu berakar pada realitas Tuhan, diterima dari Tuhan dan diterjemahkan dalam tradisi. Dalam perjanjian lama ada kahal, dalam perjanjian baru ada eklesia. Itu perspektif Thomistik ya. Apa itu pengetahuan? Nah, sola scriptura ini sebagai epistemologi minimalis, maksudnya cara paling minim untuk mengetahui kebenaran. Sola scriptura mengisolasi kitab suci dari konteks tradisionalnya. Ingat, harafiahnya sola scriptura artinya kitab suci doang. Ya. Jadi kitab suci diisolasi dari konteks tradisionalnya. Teks ini diperlakukan seolah-olah dapat berbicara secara mandiri tanpa medium gereja. Makanya seorang Protestan masuk ke Gramedia, ambil Alkitab, kembali ke kamar, baca-baca, lalu serang Katolik. Aneh kan? Nah, dalam perspektif Thomistik, ini merupakan apa yang kita sebut dalam istilah teknis reduksi epistemologis, mengurangi cara-cara mencapai kebenaran. Reduksi epistemologis. Ya. Teks tanpa komunitas interpretatif adalah objek mati. Jadi bro, Anda ke Gramedia, lihat sebuah buku bertuliskan Alkitab, itu objek mati. Anda bawa ke dalam rumah dengan latar belakang Anda sebagai seorang Protestan Advent misalnya, Anda akan membacanya dalam komunalitas Kristen Advent itu. Ya, Anda tidak bebas, tidak netral ketika membaca itu. Teks tanpa komunitas interpretatif adalah objek mati. Makna itu, arti, meaning, itu lahir dalam relasi ontologis antara teks, gereja, dan kenyataan iman, realitas iman.
Kalau relasi ini diputus, ketika relasi ini diputus, yang tersisa hanyalah pluralitas tafsir tanpa kriteria objektif. Jadi kita akan bolak-balik sana sini. Calvin bilang ini, Luther bilang ini, MYM bilang ini, Edi Stevie bilang ini, Mikana bilang ini, Rudi Daya Teologi bilang itu. Patrick Allegro nonton dong. Begitu. Yang berikut ada fragmentasi sebagai konsekuensi ontologis, konsekuensi dari keberadaannya sendiri. Ya, gereja yang pertama kita lihat, gereja itu realitas yang ontologis ya, maksudnya keberadaan yang ontologis, maksudnya niscaya. Ya. Bagi Aquinas, gereja bukan sekedar organisasi sosial. Ya, gereja adalah corpus mysticum Christi, bahasa Latin artinya tubuh mistik Kristus, sesuai dengan Alkitab kan. Artinya, gereja memiliki status ontologis, bukan hanya fungsional. Ya, punya keberadaan dalam dirinya sendiri. Dia memiliki forma, yaitu struktur internal, memiliki finish atau tujuan yang supernatural, dan punya unitas, kesatuan esensial. Ya. Nah, di sini Protestantisme kehilangan forma eklesiae. Maksudnya apa? Banyak komunitas Protestan modern tidak memiliki forma eklesiae yang stabil. Apa bentuknya? We don't know. Struktur gerejawi bersifat pragmatis dan mudah berubah. Ya. Dalam bahasa Thomistik ini berarti gereja kehilangan prinsip formalnya. Tidak ada prinsip pemersatu. Tanpa forma, suatu realitas tidak dapat mempertahankan identitasnya. Begitu bentrok dengan pendeta atau ketua sinode, kita buka sinode baru, aliran baru kalau tidak setuju. Dia terfragmentasi menjadi bagian-bagian yang tidak terintegrasi. Ya. Nah, fragmentasi denominasi ini seperti yang kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman Protestan terdiri dari berbagai banyak denom, intinya lebih dari 3 kalau di Kupang. Ini bukan kecelakaan, that's not an accident, tetapi adalah gejala ontologis, ya, ciri-ciri dari keberadaannya sendiri. Ya. Karena tidak ada forma eklesiae, maka dia apa? Tercerai-berai, berkeping-keping, tidak satu. Nah, di sini ada ketergantungan pada tradisi dan masalah kausalitas. Poin berikutnya. Apa itu kausalitas dalam pemikiran Aquinas? Aquinas ini membedakan ada causa efficiens, itu maksudnya penyebab efisien, causa formalis, penyebab bentuk, dan causa finalis. Maksudnya begini, kalau misalnya patung ya, kita sebut patung supaya semua mata menyala. Patung itu causa efisiensnya itu tukang batu yang memahat, causa formalisnya itu bentuk seperti perawan Maria atau patung Musa Daud, ya, patung Daud. Dan ada causa finalis, tujuannya untuk apa? Pribadi Maria yang dilukiskan di situ, itu causa finalis. Nah, dalam konteks iman Kristen, gereja perdana dan tradisi Katolik itu berfungsi sebagai causa formalis, pembentuk, dan juga sekaligus historis bagi doktrin. Di sebuah doktrin itu punya bentuk formalnya, yaitu gereja perdana dan tradisi Katolik. Ya. Nah, di sini ada paradoks Protestantisme. Paradoks itu maksudnya tabola bale, kayak lagunya siapa? Lagu tabola bale. Protestantisme menerima hasil tradisi sebenarnya, kanon Alkitab, kredo-kredo, kristologi konsili, tetapi menolak struktur kausal yang melahirkannya. Aneh nggak? Aneh ya. Secara Thomistik ini inkoherent, tidak koheren. Kau terima buahnya tapi tidak mau pohonnya. Itu maksudnya apa? Tidak mungkin menerima efek sambil menolak sebab. Tapi Protestan begitu. Ini merupakan bentuk amputasi metafisis, ya. Nah, kemudian apa pola epistemologi dari Protestan? Subjektivisme dan antropologi reduktif. Ya. Mereduksi kemanusiaan itu. Ya, mari kita lihat manusia dalam Thomisme itu seperti apa. Bagi Aquinas, manusia adalah animal rationale et sociale et religiosum. Makhluk rasional, makhluk sosial, dan makhluk religius.
Iman tidak bersifat privat, tapi bersifat eklesial karena sosialnya itu, dan partisipatif, religius, mengikat, religare. Bahasa Latin artinya mengikat kembali. Nah, sementara itu, meanwhile, Protestantisme ada privatisasi iman. Ketika interpretasi iman diserahkan pada individu, misalnya Loya Latoya, John Lodewick David, atau siapa lagi, pendeta internasional, Al-Mofu, itu iman direduksi menjadi pengalaman psikologis. Ya, ini bertentangan dengan antropologi Thomistik. Manusia tidak mencapai kebenaran secara soliter, kan? Dia membutuhkan komunitas kebenaran. Nah, itu maka mendesak tiap kali berhadapan dengan polemikus Protestan, kita harus periksa dia, you dari denom mana? Karena tafsiran Anda ada di dalam komunitas denom tersebut. Jangan menyangkal Ferguson, Anda tidak benar-benar netral. Kemudian dari reformasi ke relativisme. Reformasi meluncur bebas ke arah relativisme. Mari kita menganalisis genealogi Thomistik. Dalam kerangka Thomistik, perkembangan Protestantisme dapat dibaca sebagai proses reduksi bertahap. Mari kita lihat. Wahyu objektif menjadi teks terisolasi, menjadi tafsir individual, menuju subjektivisme, dan akhirnya relativisme. Jadi, mulai dengan wahyu objektif, teks terisolasi, tafsir individual, subjektivisme, akhirnya relativisme. Itu konsekuensi logis. Ya. Setiap tahap mengurangi dimensi ontologis iman. Yang tersisa akhirnya adalah spiritualitas tanpa metafisika. Ngomong metafisika, Protestan bilang, apaan metafisika? Apaan? Kita kan hanya Bible only, ya kan? Padahal Bible only itu sendiri adalah pernyataan metafisis. Ya. Nah, ada implikasi apologetik Thomistik. Pendekatan Thomistik seperti ini memungkinkan apologetika Katolik yang rasional, bukan polemis. Dan ini menunjukkan bahwa yang pertama, otoritas gereja memiliki dasar ontologis. Tradisi adalah medium epistemik yang niscaya, maksudnya tradisi itu mau tidak mau harus menjadi sarana pengetahuan yang benar. Dan kesatuan iman adalah tuntutan metafisis. Dan relativisme bukan kebebasan Ferguson, melainkan degradasi kebenaran, penurunan derajat kebenaran. Makanya saya selalu bilang, Protestan bukan salah total. Protestan benar tapi tidak utuh, kebenarannya tidak utuh. Jadi, saudara-saudari, Gereja Katolik bukan sekedar institusi historis, tetapi adalah struktur kebenaran yang koheren secara filosofis. Gereja Katolik itu bukan denom yang mengklaim gereja perdana. Tidak penting itu semua. Intinya bahwa Gereja Katolik adalah struktur kebenaran yang koheren secara filosofis. Itu dulu. Dan apa kebenaran tertinggi itu? Ya Tuhan kan. Masa kebenaran tertinggi Gereja Katolik? Kebenaran tertinggi adalah Tuhan. Tapi Gereja Katolik adalah struktur kebenaran yang koheren secara filosofis. Mengarah kemana? Ya Tuhan dong, Ferguson. Nah, mari kita lihat Protestantisme sebagai identitas negatif. Protestan itu kan namanya saja protest, to protest. Dalam banyak konteks, identitas Protestan kontemporer terbentuk secara negatif. Coba perhatikan, bukan Katolik sebenarnya. Kami ini bukan Katolik, kami hanya Bible only. Dalam Thomisme, identitas berbasis negasi bersifat lemah secara ontologis. Identitas itu harus berbasis positif. Coba perhatikan, di media sosial, polemikus media sosial itu tidak pernah menyatakan bahwa Protestan benar karena bla bla bla. Mereka mengatakan Katolik salah bla bla bla. Sehingga orang mau seolah-olah orang harus menyimpulkan bahwa karena Katolik salah, maka Protestan otomatis benar. Belum tentu, Ferguson. Reality doesn't work like that. Ya. Dalam Thomisme, identitas berbasis negasi itu bersifat lemah secara ontologis. Ens atau ada ini didefinisikan oleh aktus positif, ya, bukan oleh ketiadaan. Ya, Protestan tidak ada 7 kitab
tidak punya 7 sakramen, tidak punya otoritas yang mengikat, tidak punya ini itu, tidak punya. Tradisi yang hidup dari penolakan, kehilangan prinsip aktualitasnya. You got this, Ferguson? I don't know. Jadi, saudara-saudariku, analisis Thomistik ini menunjukkan bahwa krisis Protestantisme kontemporer bersifat struktural dan metafisis. Fragmentasi, subjektivisme, dan dislokasi otoritas, penempatan sembarangan otoritas, asalkan kamu punya kamera dan mikrofon, bukan sekedar fenomena sosial, melainkan konsekuensi dari epistemologi dan ontologi yang reduktif. Sebaliknya, my friends, Gereja Katolik mempertahankan kontinuitas kausal, kesinambungan sebab akibat, kesatuan formal, keutuhan tubuh, keutuhan bentuk, objektivitas epistemik, objektivitas cara mengenal kebenaran, dan integritas antropologis, pemahaman tentang kemanusiaan yang utuh. Ya. Kesatuan gereja itu bukan romantisme historis, melainkan syarat rasional bagi iman yang berakar pada realitas. Iman Katolik itu bukan halusinasi. Kekristenan bukan seperangkat ide. No, kekristenan itu realitas, yaitu berpusat pada pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pribadi, bukan ide. You got it, Ferguson? Jadi, dalam dunia modern yang cair dan relativistik, hanya iman yang berfondasi metafisis yang mampu bertahan. Yang lain-lain itu hanya bising, pergi lewat begitu saja. Dan ingat, jemaat Protestan itu bisa bertahan justru karena ada berkas-berkas kebenaran yang diambil dari Katolik itu, ya kan? Kalau tidak, selesai. Thomisme menunjukkan bahwa iman tanpa ontologi akan runtuh dan gereja tanpa forma akan terpecah. Gitu kan? Cek dulu. Yup. Oke, masih lanjut. Bagaimana? Apa kabar saudara-saudara? Jadi itu soal krisis otoritas ya. Nah, kita akan mengadres apa saja keberatan Protestan terhadap positioning apologi Katolik ini. Let's go, vamonos. Oke. Berikutnya, ini yang kedua, keberatan-keberatan utama Protestantisme terhadap model Katolik Thomistik. Ya, ini semacam rangkuman dari bagaimana Allegro berjibaku dengan polemikus-polemikus di sosial media. Oke? Analisis epistemologis dan teologis. Kali ini tentang epistemologi itu cara mencapai pengetahuan yang benar, teologis itu pengenalan akan Tuhan, ilmu tentang Tuhan. Oke? You got it? Nah, my friends, dalam dialog Katolik Protestan, kritik Thomistik terhadap sola scriptura dan subjektivisme interpretatif, tafsir masing-masing itu, sering ditanggapi oleh pihak Protestan dengan sejumlah keberatan sistematis. Keberatan-keberatan ini tidak bersifat sporadis, melainkan berakar pada visi teologis yang dikembangkan sejak era ML dan CC, Martin Luther dan John Calvin. Ya, oke. Nah, untuk membangun apologetika yang serius dan kredibel, keberatan-keberatan ini harus dipahami dalam bentuk terkuatnya, istilahnya Stillman, bukan dalam versi karikatur. Kita berusaha sedapat mungkin untuk melihat bentuk terkuat dari keberatan itu. Jadi, mencoba untuk menghindar dari versi karikatural. Tapi tentu saja karena terbatas, mungkin kita kembali jatuh ke versi karikatural. Tapi bagaimanapun juga kita berjuang dulu ya. Oke, let's begin. Vamonos. Keberatan pertama, otoritas gereja rentan terhadap korupsi. Formulasi Protestan seperti ini. Keberatan yang paling fundamental itu berbunyi seperti ini. Kalau otoritas tertinggi diletakkan pada gereja, maka kebenaran iman menjadi tergantung pada institusi manusia yang bisa salah, korup, dan menyimpang. Oke, Ferguson. Secara historis, keberatan ini merujuk pada penjualan indulgensi,
penyalahgunaan jabatan, politisasi gereja, dan skandal moral. Bagi Protestan, sola scriptura adalah mekanisme koreksi permanen terhadap potensi penyimpangan institusional. Ya, inti filosofisnya dari keberatan ini adalah argumen dari fallibility of authority, kebisasalahan otoritas. Semua lembaga manusia bisa salah. Gereja adalah lembaga manusia. Gereja bisa salah, maka tidak boleh menjadi otoritas final. Oke, kita pending dulu. Jadi inti filosofisnya ada di situ. Argumen dari fallibility of authority. It sounds, it's a sound argument, isn't it? Oke. Keberatan yang kedua, tradisi bersifat historis, bukan ilahi. Nah, formulasi Protestan seperti ini. Protestan membedakan secara tegas antara wahyu ilahi, kitab suci, tradisi manusia, yaitu praktik gerejawi. Keberatan mereka seperti ini. Tradisi berkembang secara historis, dipengaruhi budaya, politik, dan kekuasaan. Dia tidak memiliki jaminan ilahi yang sama dengan kitab suci. Maka, menjadikan tradisi sebagai sumber iman dianggap mencampur yang ilahi dan yang manusiawi. So, mari kita lihat inti filosofisnya. Ini adalah bentuk purisme epistemologis, kemurnian epistemologis. Hanya yang berasal langsung dari Allah yang boleh menjadi sumber iman normatif. Segala mediasi historis dicurigai. Oke, noted. Ketiga, keberatan yang ketiga, gereja Katolik mengancam supremasi Kristus. Mengancam supremasi Kristus. Kristus itu terancam oleh gereja Katolik loh, menurut Protestan. Formulasi Protestan seperti ini. Banyak Protestan itu menilai bahwa sistem Katolik itu terlalu menekankan hierarki, terlalu menonjolkan paus, terlalu mengandalkan magisterium, sehingga Kristus tampak tersubstitusi oleh struktur gerejawi. Ya kan, Ferguson? Rumusan khasnya seperti ini. Kristus adalah satu-satunya kepala gereja, tidak perlu wakilnya di bumi. Dasar teologisnya, keberatan ini bersumber dari solus Christus. Mereka khawatir bahwa otoritas gereja menciptakan perantara tambahan antara Kristus dan umat. Ya kan? Nah, keberatan yang keempat, Roh Kudus membimbing individu. Wah, keren sekali ya. Terhadap kritik tentang subjektivisme, Protestan menjawab seperti ini. Penafsir sejati bukan individu, tetapi Roh Kudus di dalam individu. Oke, Ferguson, noted. Fragmentasi bukan bukti kegagalan sistem, melainkan bukti bahwa manusia tidak sempurna, roh tetap bekerja dalam keberagaman. Nah, inti epistemologisnya, ini adalah model internalis pneumatologi. Artinya, pneumatologi internal. Pneumatologi itu ilmu tentang Roh Kudus dan itu bersifat internal. Itu menurut bahasa John Calvin merasa terbakar di dada, burning in the bosom. Kalau kau baca satu teks lalu kau rasa terbakar di dada kayak minum moke begitu, itu berarti teks terinspirasi. Kok bisa ya? Jaminan kebenaran berada di dalam subjek melalui pengalaman roh. Kayaknya ini gaya-gaya Peniel Halawa ya. Bukan pada struktur eksternal. Oke, noted. Keberatan kelima, fragmentasi bukan masalah. Banyak Protestan yang selalu berkuar-kuar soal ini. Fragmentasi bukan masalah, bro, melainkan kebebasan. Termasuk MBM juga mengatakan kemewahan. Ya. Banyak Protestan modern melihat pluralitas denominasi yang berapa? 66 ke 33 ribu atau 1 ribu. Intinya lebih dari satu kan. Melihat pluralitas denominasi sebagai ekspresi kebebasan rohani, adaptasi kontekstual, dan bukti dinamika iman. Keren. Mereka akan berkata seperti ini. Lebih baik banyak gereja hidup daripada satu gereja yang membeku. Kesatuan dianggap berpotensi menghasilkan stagnasi. Stagnasi itu maksudnya apa ya? Membeku, tidak berkembang. Nah, dasar filosofinya ini. Sebenarnya pandangan ini sejalan dengan liberalisme modern. Kebenaran berkembang melalui kompetisi ide, bukan melalui otoritas tunggal. Jadi paham kan?
kalau mereka selalu nantang Allegro berdebat. Ayo maju ke debat, ayo maju ke debat. Meskipun sebenarnya mereka tidak punya argumen, tapi karena mereka tahu bahwa Allegro tidak akan melayani mereka, maka mereka bisa menciptakan ilusi kemenangan perdebatan. Kebenaran berkembang melalui kompetisi ide, bukan melalui otoritas tunggal. Dan ini mereka paham sekali, karena ini liberalisme modern, bukan kekristenan tradisional. Oke, noted ya. Keberatan keenam, banyak sekali keberatan Protestan ya. Model Thomistik terlalu filosofis. Nah, ini keren juga. Terhadap pendekatan berbasis Thomas Aquinas, sering muncul kritik seperti ini. Iman tidak membutuhkan metafisika Yunani. Alkitab cukup. Oke. Bagi mereka, Thomisme dianggap terlalu abstrak, terlalu rasionalistik, dan terlalu spekulatif. Nah, inti keberatannya adalah bentuk anti-metafisisme religius. Sebenarnya mereka anti-metafisika. Filsafat itu sama dengan gangguan, dan teologi sama dengan kitab suci saja. Ya, makanya mereka selalu mengutip ada satu tulisan Paulus tentang filsafat kosong, lalu mereka pikir filsafat kosong itu yang metafisika realisme. Oke, masih ada lagi keberatan. Banyak kali keberatan kau ya, Ferguson. Keberatan ketujuh, gereja awal tidak identik dengan Katolik modern. Nah, ini terbaru dari Dick Gares kan, CC. Protestan sering mengklaim seperti ini. Gereja mula-mula sederhana Alkitabiah, tidak hierarkis seperti sekarang. Maka Katolik dianggap sebagai penyimpangan historis dari kekristenan awal. Oke, basis historisnya, mereka mengacu pada komunitas rumah, kepemimpinan lokal, dan struktur minimal. Dan menafsirkan ini sebagai anti-hierarki. Oke, Ferguson. Nah, mari kita sintesiskan 7 keberatan ini ya. 7 ini dalam budaya Yahudi itu sempurna sekali keberatan kalian ya, Ferguson. 3 inti keberatan paling fundamental ada di sini. Kalau kita padatkan, semua keberatan Protestan bermuara pada 3 hal. Yang pertama, ketakutan terhadap otoritas. Otoritas sama dengan potensi tirani dan maka harus dibatasi. Yang kedua, kecurigaan terhadap mediasi. Semakin banyak perantara, semakin jauh dari Allah. Dan yang ketiga, kepercayaan pada subjektivitas yang disakralkan. Hati nurani plus Roh Kudus sudah cukup sebagai fondasi iman. Ya kan? Setuju? Itu prinsip 3 keberatan Protestan. Takut otoritas, curiga terhadap mediasi, dan percaya diri sendiri. Keren kan? Keren kali kau Ferguson ya. Nah, mari kita beri evaluasi singkat dari perspektif Thomistik. Dari sudut pandang Thomisme, keberatan-keberatan ini mengandung satu asumsi bersama. 1. Bahwa mediasi historis selalu merusak wahyu. Ingat, asumsi besar Protestan adalah mediasi historis, perantaraan dalam sejarah itu selalu merusak wahyu. Dari para rasul, kasih turun ke berikutnya, rusak. Kasih turun berikutnya, rusak. Bayangkan kalau sudah 2000 tahun rusaknya sebagaimana model itu. Maka Protestan selalu mengklaim bahwa mereka kembali ke mula-mula. Mula-mula dari Hong Kong maksudnya. Oke. Padahal bagi Aquinas, gratia non tollit naturam sed perficit. Artinya apa? Dalam bahasa Latin, rahmat tidak menghancurkan kodrat, tetapi menyempurnakannya. Wahyu Allah dipercayakan kepada manusia, bukan dipercayakan kepada teks, saudaraku. Allah justru bekerja melalui institusi, sejarah, bahasa, komunitas, dan otoritas. Bukan di luar semuanya. Maka menolak mediasi berarti menolak logika inkarnasi itu sendiri. Kan dalam beberapa video saya selalu mengatakan, saya menyinggung bahwa Protestan itu sebenarnya anti-inkarnasional, tidak disadari. Saya mencoba menguji klaim pendeta NYM. Bagaimana caranya ketuhanan Yesus menyelamatkan kemanusiaan Yesus? Jawab bidatang, semuanya bidat, jatuh ke bidat. Jadi saudara, keberatan utama Protestan bukanlah sekedar polemik, tetapi ekspresi dari visi iman yang sangat menekankan kebebasan,
sangat mencurigai struktur, sangat mengandalkan subjektivitas rohani. Visi ini tampak membebaskan di awal pada mulanya, tetapi secara filosofis cenderung menuju fragmentasi dan relativisme. Itu konsekuensi logis Ferguson. Apologetika Thomistik tidak membantah keberatan-keberatan ini dengan emosi, tetapi dengan menunjukkan bahwa tanpa ontologi, tanpa kausalitas, tanpa forma eklesiae, iman kehilangan tubuhnya dalam sejarah. Melayang-layang saja, berhalusinasi doang. Agama hanya seperangkat ide. Yesus itu entah di mana kau berada. Begitu. Paling hanya bisa ditemukan waktu baca teks doang. Where is Jesus in your church, my brother? Let me know. Oke. Jadi agama, iman itu tetap hidup sebagai perasaan, tetapi kehilangan bentuk sebagai kebenaran. Oke ya. Cek dulu penonton masih tidur kah atau sudah bangun? Okay, that's the second point. Now we'll go to the third point. Tadi kan ada keberatan kan? Sekarang keringanannya, bukan. Jawaban sistematik Thomistik atas keberatan utama Protestan, bukan Protestannya, Protestan, tentang otoritas, tradisi, dan fragmentasi. Sebelumnya mari kita bahas prinsip metode. Sebelum masuk ke poin-poin ini, ada satu kunci Thomistik yang sering hilang dalam debat. Apa itu? Membedakan level realitas, membedakan tingkat keberadaan. Ada level ontologis, misalnya apa itu gereja, apa itu wahyu, apa itu otoritas. Itu level ontologis. Kemudian ada level epistemologis. Bagaimana kita tahu dan membenarkan klaim iman. Itu level epistemologis. Lalu ada level moral historis. Bagaimana manusia termasuk klerus bisa berdosa dan menyalahgunakan kuasa. Jadi ada 3 level realitasnya, ontologis, epistemologis, moral historis. Banyak keberatan Protestan mencampur level moral, skandal, korupsi untuk membatalkan level ontologis, hakikat gereja. Nah, dalam logika itu namanya kategori mistake. Ya, level tidak memisahkan level, di blender jadi satu, lalu dibubarkan saja. Begitu ya. Jadi mari kita lihat keberatan pertama, keberatan bahwa otoritas gereja rentan korup, jadi tidak boleh final. Jawaban Thomistik seperti ini. Yang pertama, falibilitas manusia tidak sama dengan nihilnya otoritas. Dalam realisme Thomistik, fakta bahwa manusia bisa salah itu tidak membuktikan bahwa tidak ada otoritas yang sah. Dan itu sama seperti berkata, hakim bisa korup, maka hukum tidak boleh ada. Begitukah? Yang benar seperti ini, hakim bisa korup, butuh prosedur koreksi, bukan menghapus lembaga hukum. Jadi karena hakimnya bisa korup, kita butuh prosedur untuk koreksi, bukan kita harus menghapus lembaga hukum. It doesn't work like that, Ferguson. Yang kedua, distingsi klasik antara office dan officer. Paham? Pejabat dan jabatan, office and officer, jabatan dan pejabat. Officium, bahasa Latin itu jabatan, itu bisa sah, tapi maksudnya jabatan itu sah. Persona, pemegang jabatan, bisa berdosa. Moralitas pemegang jabatan tidak menghapus prinsip otoritas itu sendiri. Ya, moralitasnya tidak menghapus, jabatannya sah-sah saja, tapi personanya bisa berdosa. Kemudian ada argumen inkarnasional, ini metafisika mediasi. Dalam Thomisme, Allah lazim. Lazim itu maksudnya apa? Allah seringkali. Allah lazim bekerja melalui sebab-sebab kedua, namanya secondary causes, causae secundariae. Manusia, institusi, bahasa, sejarah itu penyebab-penyebab sekunder. Menolak otoritas gerejawi karena manusia berdosa berarti mengasumsikan bahwa Allah hanya boleh bekerja lewat sarana steril. Itu bukan kekristenan, Ferguson. Itu semacam gnostisisme halus. Ya kan?
Yang berikutnya, tetapi gereja bisa salah secara doktrinal. Ini keberatan Protestan. Jawaban Katolik bukan gereja tidak pernah berdosa, bukan. Jawaban Katolik, gereja dapat berdosa, tetapi dijaga dalam ajaran iman moral pada level magisterium definitif. Ya, kalau tidak ada ini berarti kita sudah bubar sejak abad pertama. Ya, ini bukan klaim moral, melainkan klaim teologis tentang providensi, penyelenggaraan ilahi. Tuhan sendiri yang menjaga ajarannya supaya tidak diselewengkan oleh Ferguson dan kawan-kawan. Begitu. Nah, berikutnya ada keberatan bahwa tradisi itu manusiawi, jadi tidak bisa normatif. Jawaban Thomistik seperti ini. Yang pertama, ini asumsi epistemologis yang keliru, seolah historis sama dengan tidak ilahi. Dua hal yang berbeda, Ferguson. Dalam metafisika Aquinas, rahmat tidak menggantikan sejarah, melainkan bekerja di dalam sejarah. Wahyu turun ke dunia yang berbahasa, berkomunitas, berwaktu, dan semua itu berarti tradisi. Wahyu turun ke dalam tradisi, bukan turun ke dalam buku. Ya, buku itu bagian dari tradisi. Kemudian tradisi bukan tambahan di atas wahyu. Tradisi adalah modus transmisi wahyu, cara pewarisan wahyu, cara apa ya? Cara pemberian, cara estafet wahyu. Transmisi, cara pemancaran wahyu. Apa istilahnya? Cara penjalaran wahyu. Wahyu yang ditransmisikan secara hidup akan menjadi, yang tidak ditransmisikan secara hidup akan menjadi artefak. Jadi sebenarnya banyak Protestan itu melihat kitab suci sebagai artefak. Dia ambil, baca, lalu dia hubungkan dia pun otak sendiri, lalu dibuat suka-suka di situ. Teks memang penting, Ferguson, tetapi teks selalu butuh komunitas makna. Bahkan keputusan ini kanon Alkitab adalah tindakan tradisional gereja purba. Kemudian distingsi yang penting yang sering diabaikan. Traditio dengan T besar itu pewarisan iman apostolik. Traditiones dengan T kecil itu kebiasaan-kebiasaan disipliner yang bisa berubah. Ya, mereka para polemikus ini tidak mau pusing membuat distingsi, malas berpikir sih. Protestan sering menyerang tradisi seolah semuanya setara. Katolik, Thomistik justru membedakannya. Ya. Jadi bagaimana? Masih ada keberatan lagi. Magisterium atau paus itu menggeser supremasi Kristus. Oke, jawaban Thomistik seperti ini. Ini salah paham tentang kausalitas dan partisipasi. Kausalitas dan partisipasi. Dalam Thomisme ada principal cause dan instrumental cause. Kausa prinsipal dan kausa instrumental. Kristus itu sebab utama, principal cause, dari keselamatan dan kebenaran. Sementara pelayan gereja itu adalah instrumental cause, sebab instrumental, ikut ambil bagian, bukan menggantikan. Ya, Maria misalnya, ikut ambil bagian, dia bukan menggantikan Kristus. Pisau bedah tidak menggeser dokter, dia cuma instrumen. Demikian juga magisterium, alat Kristus, bukan rival Kristus. Paham Ferguson? Jika Anda menolak instrumen, Anda menolak logika sakramental kekristenan. Kristus menyelamatkan melalui tanda konkret, air baptis, roti anggur, pewartaan, kata-kata kan, pita suara, penumpangan tangan, semuanya mediasi. Menolak mediasi otoritas karena Kristus cukup sering berujung pada iman tanpa tubuh, aka halusinasi berjamaah. Masih ada keberatan lain, terlalu banyak kali keberatan karyanya Ferguson. Roh Kudus membimbing individu, itu cukup. Jawaban Thomistik seperti ini. Roh Kudus membimbing, iya, tetapi roh tidak membatalkan kodrat manusia. Ya. Dalam Thomisme, rahmat menyempurnakan kodrat, bukan menghapusnya. Kodrat manusia itu terbatas, mudah bias, butuh koreksi komunal. Ya. Kalau klaimnya roh menjamin tafsir pribadi,
Terus kenapa hasilnya kontradiktif? Padahal kan Roh Kudus menjamin tafsir pribadi, tapi hasilnya kok baku naik satu sama lain. Secara logika, kalau roh adalah jaminan yang setara pada banyak individu, tetapi hasilnya bertentangan pada doktrin kunci seperti baptisan, ekaristi, keselamatan, gereja, moralitas, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, roh tidak menjamin tafsir individu secara langsung seperti yang diklaim. Atau yang kedua, yang berbicara bukan roh, tetapi opini manusia. Atau yang ketiga, roh sengaja menghendaki kontradiksi doktrinal. Ini teologisnya mustahil. Allah tidak mengajarkan 2 hal yang saling meniadakan sebagai kebenaran yang sama. Ya kan? Tidak mungkin Yesus sekaligus punya adik kandung dan tidak punya adik kandung. Satunya harus benar, satunya salah. Jadi klaim cukup roh dalam individu runtuh oleh hasilnya sendiri. Nah, model Katolik, roh bekerja secara personal dan eklesial. Bukan roh versus gereja, tetapi roh dalam gereja. Gitu. Masih ada lagi keberatan. Banyak kali keberatan kau ya. Fragmentasi bukan masalah, itu kebebasan atau kontekstualisasi. Berapa kali Ferguson kau bilang seperti ini ya, sampai aku bosan-bosan dengarnya. Jawaban Thomistik seperti ini: kebebasan tidak identik dengan kebenaran, Ferguson. Sonde, kebebasan sama dengan benar. Lu bebas bukan berarti lu benar, kan? Begitu. Pluralitas komunitas bisa baik secara pastoral, tetapi pluralitas doktrin yang saling meniadakan bukanlah kekayaan. Itu disintegrasi, perpecahan, perpecah belahan, berkeping-kepingan. Perbedaan legitimate versus kontradiksi. Legitimate diversity itu ritus, musik, devosi, dan bentuk komunitas. Maksudnya perbedaan yang sah. Itu soal ritus, musik, devosi, bentuk komunitas. Itu boleh rame, itu boleh baku naik satu sama lain. Seperti yang ada dalam Katolik. Baku naik soal ritus, baku naik soal musik, baku naik soal devosi, baku naik soal bentuk komunitas. Itu sah-sah saja. Yang tidak boleh baku naik, kontradiksi itu, yang baku naik dan tidak boleh itu, namanya kontradiksi. Misalnya, kontradiksi antara baptisan menyelamatkan versus tidak. Ekaristi tubuh Kristus versus simbol saja. Keselamatan bisa hilang versus tidak bisa hilang. Ini bukan variasi, Ferguson. Ini A dan non A. Ini melanggar prinsip prinsip non kontradiksi maksudnya. Ya. Dia tidak bisa A sekaligus tidak A. Saling menghilangkan satu sama lain. Dalam logika Aristotelian Thomistik, kontradiksi tidak bisa sama-sama benar pada saat dan dalam arti yang sama. Jadi, kebebasan tidak bisa dipakai untuk menguduskan kontradiksi. Berhenti sudah kalau bilang perpecahan Protestan itu kemewahan. Itu kata-kata dari MDM loh. Mewah apa? Kesatuan itu adalah nota gereja, tanda. Kalau gereja adalah tubuh, dia harus memiliki prinsip kesatuan. Tubuh yang organ-organnya bergerak dengan komando berbeda itu bukan tubuh. Itu kejang namanya. Ya, yang berikut masih ada lagi keberatan. Thomisme terlalu filosofis. Alkitab saja, ya kan? Ini pasti muncul di sini. Lihat ya, nanti komentar. Thomisme itu terlalu filosofis. Kita cukup pakai Alkitab saja. Thomisme itu filsafat kosong maksudnya. Jawaban Thomistik, itu sendiri klaim filosofis yang menyamar sebagai anti filsafat. Anti filsafat sendiri adalah klaim filosofis, ya kan? Mengatakan cukup Alkitab adalah proposisi epistemologis, dan itu sudah filsafat, teori pengetahuan, walaupun tidak diakui. Begitu. Yang kedua, Alkitab sendiri tidak hadir tanpa prasyarat rasional dan historis. Kanon, bahasa, penerjemahan, aturan hermeneutika, semua butuh akal budi. Menolak filsafat biasanya berarti memakai filsafat diam-diam. Sering versi modern itu yang nominalisme, voluntarisme, individualisme. Tapi Protestan tidak akan mengaku, seolah-olah mereka bebas, netral. Kemudian Thomisme bukan menambah wahyu, Ferguson. Dia menjaga agar akal tetap waras. Ya.
Filsafat di sini berfungsi sebagai organon, alat, menertibkan konsep kebenaran, menertibkan konsep makna, menertibkan konsep otoritas, menertibkan konsep gereja, supaya teologi tidak jadi opini privat, opini pribadi, opini liar, pasar malam teologi, pasar loak teologi. Masih ada keberatan lain yang harus kita address. Gereja mula-mula tidak seperti Katolik modern. Oke, Ferguson, so what gitu loh. Jawaban Thomistik seperti ini. Ini sering memakai standar primitif sama dengan murni. Itu namanya fallacy of non sequitur. Premis tidak mengikuti, kesimpulan tidak mengikuti premis. Dalam Thomisme, sesuatu bisa berkembang. Itu namanya aktualisasi potensi. Paham ya? Yang studi filsafat Thomistik pasti tahu. Aktualisasi potensi itu tanpa berubah esensinya. Benih dan pohon berbeda tampilan, tetapi satu hakikat. Jadi, benih mangga dan pohon mangga. Benih mangga ini akan potensi sebagai potensi mangga teraktualisasi melalui pertumbuhan pohon mangga yang pelan, lama, makan waktu, tapi dia akan semakin berbeda. Tapi esensinya sama, mangga. Perkembangan doktrin bukan inovasi ad arbitrer, penemuan suka-suka, tetapi artikulasi. Itu articulate, dalam bahasa Inggris itu artinya membuatnya menjadi lebih jelas. Articulate, artikulasi. Gereja awal tidak menulis istilah Trinitas kan, dalam bentuk matang sejak hari pertama, tetapi iman Trinitaris berkembang dalam perumusan konseptual. Ini persis pola substansi tetap, ekspresi makin jelas, ya, gitu. Nah, kalau awal atau mula-mula dijadikan satu-satunya norma, Protestan juga kena begitu. Protestan juga kena lapis, kena tempeleng dari kalau awal mula-mula dijadikan satu-satunya norma. Struktur ibadah, kanon, pengakuan iman, bahkan konsep Alkitab sebagai satu buku adalah hasil proses gereja awal. Jadi klaim kembali murni ke awal sering memilih-milih sejarah, heresis, heretik, begitu. Jadi mari kita simpulkan, my friends, akar masalahnya adalah epistemologi tanpa bentuk. Itu masalah Protestan di situ. Epistemologi tanpa bentuk. Dari perspektif Thomistik, persoalan utama bukan Protestan jahat atau Katolik sempurna. Persoalan utamanya yang pertama, sola scriptura sebagai prinsip final tanpa otoritas interpretatif final. Ini memicu fragmentasi. Itu tidak bisa tidak, Ferguson. Sola scriptura sebagai prinsip final tanpa otoritas interpretatif final memicu fragmentasi, membelah diri tidak karuan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Itu kanker ganas, bro. Yang kedua, penolakan mediasi historis institusional itu akibatnya bertentangan dengan logika inkarnasi dan sakramentalitas. That's not Christianity, Ferguson. Kemudian subjektivitas rohani itu melemahkan objektivitas kebenaran iman. Gereja tanpa forma atau prinsip kesatuan akan pecah, pecah. Orang Kupang bilang, pecah badara. Iman tanpa struktur kebenaran akan larut, malele. Orang Kupang bilang, bananak. Dan kekristenan tanpa mediasi akan berubah jadi agama pikiran sendiri, alias lu bikin-bikin sendiri, lu pun agama itu. Bikin Yesus sendiri, bikin Tuhan sendiri, bikin ibadat sendiri, bikin-bikin tuh, agama bikin-bikin. So my friends, let's conclude. Saya tidak tahu kamu tangkap atau tidak, bisa putar ulang-ulang. Dari seluruh analisis kita ini, cukup jelas bahwa perbedaan mendasar antara pendekatan Protestan dan Katolik Thomistik tidak terletak pertama-tama pada niat iman, melainkan pada fondasi epistemologis dan ontologis yang menopang Protestan dan Katolik Thomistik. Protestantisme melalui prinsip sola scriptura yang dilepaskan dari otoritas interpretatif yang final, menempatkan subjek individual sebagai titik pusat penentuan makna. Dalam jangka panjang, struktur ini secara logis menghasilkan pluralisme tafsir yang tidak dapat disatukan secara normatif. So sad.
RIP. Dalam perspektif Thomistik, kebenaran iman tidak lahir dari kesadaran privat, melainkan dari partisipasi akal budi dalam realitas objektif yang diwariskan secara historis melalui gereja. Wahyu ilahi tidak diberikan dalam ruang hampa, kosong, melompong, tetapi dalam jaringan kausal sebab akibat yang konkret. Bisa dilihat diraba, diputar, dijilat, dicelup seperti Oreo itu. Komunitas apostolik, tradisi hidup, struktur pengajaran, dan pelayanan sakramental. Menolak jaringan ini berarti memisahkan wahyu dari medium ontologisnya. Kurang ajar itu, ya. Ada yang begitu, kasih tahu saya. Keberatan Protestan terhadap otoritas, tradisi, dan magisterium pada dasarnya berangkat dari ketakutan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kerinduan akan kemurnian iman. Tapi secara filosofis, ketakutan tersebut tidak cukup untuk membenarkan penghapusan prinsip otoritas itu sendiri. You takut sesonde cukup. Dalam kerangka realisme Thomistik, kelemahan moral manusia tidak meniadakan legitimasi struktur kebenaran yang dijaga oleh providensi ilahi. Jadi kalau you kasih bubar otoritas, artinya you kasih bubar Tuhan. Oke, ya. Jadi klaim bahwa Roh Kudus belum jadi maksudnya. Demikian juga klaim bahwa Roh Kudus membimbing individu secara langsung tidak dapat dijadikan dasar epistemologis final. Sudah bisa, ya. Karena hasilnya justru memperlihatkan kontradiksi doktrinal yang sistematik. Roh Kudus bekerja dalam pribadi, tetapi tidak terlepas dari tubuh gereja Ferguson. Pemisahan keduanya berujung pada spiritualitas yang subjektif dan terfragmentasi. Orang-orang yang berusaha untuk itu sudah dianatema oleh gereja. Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli. Trio kuek-kuek kah? Itu menurut saya. Bukan. Fragmentasi denominasi dalam terang ini bukan sekedar fenomena sosial, melainkan gejala ontologis dari hilangnya forma eklesia, yakni prinsip kesatuan yang memungkinkan gereja hadir sebagai tubuh yang hidup dan terorganisasi. Tanpa prinsip ini, komunitas iman mudah berubah menjadi jaringan longgar yang dibentuk oleh preferensi, pilihan, preferensi itu apa? Kelebihsukaan, I prefer this than that, begitu. Budaya dan dinamika pasar religius, permintaan dan penawaran. So my friends, dari sudut pandang Thomistik, krisis Protestantisme kontemporer terutama bersumber pada epistemologi tanpa otoritas final dan ontologi tanpa prinsip kesatuan. Iman tetap hidup sebagai pengalaman personal, tetapi kehilangan stabilitas sebagai kebenaran yang diwariskan, diajarkan, dan dijaga dalam sejarah. Sebaliknya, model Katolik mempertahankan integrasi antara wahyu, akal budi, tradisi, dan institusi sebagai satu kesatuan kausal dan formal. Kesatuan gereja bukanlah romantisme masa lalu, melainkan tuntutan rasional dari iman yang mengakui bahwa Allah bekerja melalui realitas konkret, historis, dan kelihatan. Ya kan? Harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan, ya itu hantu namanya. Dalam dunia modern yang ditandai oleh relativisme dan fragmentasi makna, hanya iman yang berakar pada struktur metafisis dan eklesial yang kokoh yang mampu bertahan sebagai kebenaran yang hidup. Thomisme di sini menunjukkan bahwa iman tanpa ontologi akan larut menjadi opini, dan gereja tanpa forma akan terpecah menjadi serpihan-serpihan spiritual tanpa pusat. So, keep calm and stay away from Patris Allegro. Okay, my friends,